Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Azan. Dari awal Kitabul Azan ya, sekarang sudah masuk ke rangkaian bab tentang kaifiyat sholat. Ya perlulah hanya diulang, ya diulas. Memang harus sering diingatkan ya hal seperti ini. Di antaranya ya tentang kaifiyat. Kaifiyat itu kan tata cara gitu ya, tata cara mengerjakan sholat. Dimana kan sholat ini kalau para ulama membagi ibadah itu menjadi dua. Dari segi tata caranya hanya terbagi menjadi dua, ibadah mahdoh dan goir mahdoh. Itu sebutan dari para ulama. Yang disebut ibadah mahdoh itu yang mengapa menamainya dengan kata mahdoh, arti mahdoh itu murni, asli. Yang dimaksud adalah ibadah yang kaifiyatnya, kaifiyat pelaksanaannya, tata caranya itu harus asli, harus murni, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Salat salah satunya, di mana Allah mengajarkan cara salat melalui malaikat Jibril-nya dengan cara setelah ini berarti yang ini malam harinya apa itu sebutnya Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj itu kan Allah mewajibkan sholat pada peristiwa tersebut yang jumlahnya 5 kali. Nah, Isra Mi'raj itu tentang sholat hanya jumlahnya yang wajib itu sehari semalam 5 kali. Belum waktunya kapan itu sehari semalam, belum. Kaifiyatnya, pelaksanaannya gitu, sholat itu seperti apa juga waktu Isra Mi'raj belum. Besoknya, siang harinya, malaikat Jibril turun di awal zuhur, di awal asar, awal maghrib. Dari maghrib ke isya malaikat Jibril tidak pergi, nyambung gitunya bersama Rasulullah. Kemudian di awal subuh. Nah itu menerangkan awal waktu yang 5 itu jam berapa, 5 kali itu jam berapa gitu ya, dengan cara demikian. Yang kedua, waktu turun tersebut malaikat Jibril itu turun di awal zuhur, mengerjakan sholat zuhur. Rasulullah itu bermakmum, ikut jadi berjamaah gitunya. Rasulullah bermakmum kepada malaikat Jibril. Saat itu Jibril menerangkan waktu dan kaifiyat. Nah dicontohkan, diajarkan itunya sholat, kaifiyat sholat itu oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu juga bukan dari dirinya. Malaikat Jibril mana tahu cara menyembah Allah seperti apa, ini juga nggak tahu. Allah yang mengajarkan. Nah, artinya ini ya kaifiyat sholat itu harus mahdoh, artinya harus asli, harus murni, tidak boleh ada perubahan dalam bentuk apapun. Perubahan itu bisa jadi ditambahi kah, dikurangi kah, atau diubah lah gitunya. Itu yang oleh Rasulullah kemudian ditegaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Nah kalau kita lihat di ininya kitab Sahih Bukhari isinya, karena ini kan kitab syarahnya, tafsir lah kalau untuk Quran. Nah bab-babnya sendiri itu ada di Sahih Bukhari, Kitabul Azan judul besarnya. Kemudian banyaklah bab azan, bab qomat, bab berjamaah, bab imam, bab saf. Kemarin kan sudah. Nah kemudian masuk ke dalam rangkaian kaifiyat sholat.
Nah, Imam Bukhari di sini sangat rinci. Nah, karena memang sholat itu banyak amalannya, di dalam sholat itu banyak amalan. Sholatnya sendiri itu kan dari takbir sampai salam. Dari takbir sampai salam itu kan yang namanya sholat itu dari takbir sampai salam. Nah, di dalamnya kan banyak amalan-amalannya. Nah, ini yang sedang kita bahas ini kan kaifiat sholat, bagian-bagiannya itu ini dibahas itu oleh Imam Al-Bukhari. Karena tuntutannya demikian, gitunya tuntutannya para ulama mengkategorikan sholat itu ibadah mahdhoh. Mananya demikian, ya, ibadah yang tata caranya, pelaksanaannya itu harus asli, berarti harus yang asli dari Allah. Demikian tadi Allah cara mengajarkan sholat kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah ya diajarkanlah kepada umatnya. Karena Allah mewajibkan sholat itu kan untuk seluruh manusia. Ya, Allah mewajibkan sholat itu untuk seluruh manusia. Berarti seluruh manusia wajib sholat sebetulnya, gitu ya. Bagaimana caranya? Allah sendiri yang mengajarkan. Atau kalau agak melebar sedikitnya seperti ini. Orang-orang jahiliyah, mereka itu kan orang-orang jahiliyah itulah Abu Lahab, Abu Jahal gitulah pemimpinnya ya. Nah, orang-orang jahiliyah mereka itu suka beribadah nggak? Ya, mereka beribadah kan? Bagaimana cara ibadahnya? Yang disembahnya itu berhala, Lata dan Uzza. Berhalanya menentukan nggak? Menerangkan nggak cara menyembah mereka seperti apa? Kan enggak. Sehingga orang-orang jahiliyah ketika menyembah Lata dan Uzza itu bagaimana cara menyembahnya, ya terserah mereka. Berarti itu kan pasti demikian jadinya. Ya terserah mereka karena patungnya nggak menetapkan apa-apa. Nah, kenapa saya kaitkan ke sana? Nah, jangan sampai berarti kalau orang Islam dalam beribadah itu ya jangan terserah dirinya. Makanya harus murni, asli, yang dari Allahnya seperti apa, karena itu sudah diajarkan oleh Allah. Demikian tadilah caranya Allah mengajarkan sholat gitu khususnya nih. Berarti jangan ada yang dari dirinya. Karena kalau yang dari dirinya itu ya sama dengan orang jahiliyah, mereka beribadah itu dari dirinya bukan dari berhalanya. Ya, karena berhalanya kan gak mengatur apa-apa. Kalau menyembah berhala itu misalnya sehari berapa kali atau seminggu berapa kali, yang menentukan siapa? Ya mereka sendiri, karena kan ini berhalanya saja mereka yang membuat, ya terserah mereka berarti mau beribadahnya seperti apa. Sehari berapa kali misalnya, seminggu berapa kali, kemudian caranya seperti apa, kan terserah mereka. Karena yang disembahnya berhala nggak pernah menentukan apa-apa. Dan jangan sampai, ya artinya jangan sampai nih orang Islam itu kena, bolehlah disebutnya, jangan sampai orang Islam itu kena oleh kejahiliahan dalam urusan ibadah itu, masuk unsur yang berasal dari dirinya, itu bukan taat namanya. Kalau taat itu ya ikutilah apa yang sudah Allah tetapkan, yang Allah perintahkan, kita laksanakan sesuai isi perintahnya, itu namanya taat. Nah, kita kembali nih ke sini nih ya. Kenapa saya tadinya diawali hal seperti itu harus sering diulangi, ya, harus sering diingatkan. Ya, harus sering tentunya diingatkannya. Ya, manusia tempatnya lupa dan salah, gampang poho aja lemah, makanya harus sering diingatkan. Bahkan hal yang barusan itu harus sering ditekankan. Karena kan sholat itu adalah ibadah pokok. Hari disebut ibadah kan seumur hidup. Seluruh hidup itu kan mestinya kan ibadah. Nah, pemimpinnya itu adalah sholat.
Nah, kalau sholat dengan ketentuan itu sholat itu adalah ibadah mahdoh, ibadah yang demikian maknanya, yang harus, yang asli, harus yang murni, tidak boleh ada apa namanya dari luar gitunya yang masuk, atau tidak boleh ada perubahan, itu intinya, harus yang asli. Nah, sehingga kita melihat di sininya nih, ini Imam Bukhari ini betul-betul rinci, seolah-olah ini hal-hal sepele, itunya dalam urusan sholat. Yang kemarin, yang terakhir, babul jahri fil isya. Artinya kan urusan jahar kalau dalam sholat beberapa nih, zuhur dan asar ya. Zuhur dan asar itu bab 96, 97. Babul qiraati fi zuhri, babul qiraati fil asri. Di dalam bab-bab tersebut, di antara hadis yang dimasukkan oleh Imam Bukhari adalah hadis, ada siapa kemarin itu, Abu Ma'mar bertanya kepada Khobab, Rasulullah itu membaca enggak? Khobab menjawab, membaca. Dari mana kamu tahu? Dari janggut Nabi yang bergerak. Ini hadisnya dalam bab bacaan pada zuhur dan asar. Pada bacaan pada zuhur hadisnya yang ini. Kemudian bacaan pada waktu asar hadisnya juga yang ini. Artinya sama. Untuk zuhur dan asar seperti itulah cara membacanya. Yang kemudian muncul sebutan untuk bacaan seperti itu namanya sir. Nah, sekarang ini bacaan pada waktu isya. Kalau yang kemarin ya sudah masuknya, yang kemarin ya bab ke-100, babul jahri, bab jahar pada waktu isya. Sementara di bab sholat zuhur dan asar dengan hadis yang tadi menunjukkan bacaan pada sholat zuhur dan asar itu adalah sir. Yang kemarinnya bab ke-100, babul jahri fil isya, bab bacaan jahar pada waktu sholat isya. Ini mahdoh itu sampai kepada urusan seperti ininya itu mahdoh. Urusan jahar sirnya bacaan pun itu termasuk mahdoh. Kalau zuhur dan asar itu sir berdasarkan hadis Khobabnya, berdasarkan hadis Khobab tadi. Nah, kalau sholat maghrib kemarin sudah hanya itu jahar. Imam Bukhari juga bab 99 ya, babnya itu babul jahri, bab bacaan jahar pada waktu maghrib. Ya seperti itulah caranya bacaannya, seperti itulah cara membaca pada waktu sholat maghrib, yaitu jahar. Ini sedemikian rincinya Imam Bukhari karena ya itulah sholat yang harus mahdoh, yang harus murni pelaksanaannya. Nah, kalau seperti ini misalnya, kalau mengerjakan sholat maghrib atau isya lalu bacaannya sir, benar nggak? Sesuai ketentuannya nggak? Sesuai contohnya nggak? Kalau sholat maghrib dan isya bacaannya sir. Di kemarin ya kan sudah hanya babul jahri fil maghrib, bab bacaan jahar pada sholat maghrib. Kemudian bab yang ke-100 ya, yang bab terakhir yang kita kaji itu babul jahri fil isya, bab jahar pada sholat isya. Ya sampai kepada urusan seperti ininya berarti maghrib itu jahar, isya itu jahar, kalau zuhur dan asar sir. Dengan hadis yang tadi Khobab ditanya, Rasulullah itu membaca enggak? Membaca. Dari mana tahu? Dari janggut Nabi yang bergerak. Artinya kan sudah ditentukan, sudah ditetapkan
Kalau untuk zuhur dan asar bacaannya itu sir, kalau maghrib dan isya itu bacaannya jahar. Bagaimana kalau maghrib atau isya dibaca sir? Kan tidak sesuai berarti. Nah, kalau ada perubahan berarti disebutnya terjadi perubahan kalau begitu pada bacaan sholat maghribnya. Perubahannya itu dari contohnya itu jahar, tapi misalnya ada yang mengerjakan membacanya sir, berarti ini terjadi perubahan dari jahar ke sir. Nah ini bertentangan disebutnya dengan sebutan sholat itu ibadah mahdoh, harus yang asli, yang murni. Ya, termasuknya soal jahar dan sirnya. Karena banyak nih, ini banyak nih kalau yang ini nih banyak sih terjadi. Yang seharusnya jahar tapi dibaca sir. Malah kemarin juga ada dari obrolan seperti ini. Salat subuh. Ya, salat subuh ada yang masbuk 2 orang. Nah ketika imam sudah selesai, 2 orang ini ya melanjutkan kan, karena masbuk berarti ada rokaat yang kurang. Orang ini berdiri lagi melanjutkan, 2 orang nih ya ini mereka melanjutkan. Ternyata imamnya membaca dengan sir, makmum kan bingung. Ini kan salat subuh gitu kan, ini kan salat subuh. Imamnya sir, terus makmumnya bagaimana? Kalau tidak membaca, tidak ada yang terdengar. Kan makmum diperintah simak bacaan imam dan diam. Ya, iya, kalau ada yang terdengar dari imam, ada yang disimak. Ini imamnya sir, jadi makmumnya bagaimana? Kalau imamnya sir, baca sendiri berarti jahar, jangan. Kalau jahar malah jadi aneh, nanti imamnya sir, makmumnya jahar. Jangan-jangan imamnya ketika mendengar bacaan makmum malah dia yang menyimak dan diam. Pabelit menjadi terbalik kalau begitu. Malah jadi imam yang menyimak makmum dan nanti makmumnya selesai membaca surat. Nah, imamnya yang takbir memberi komando untuk makmum, padahal yang membaca makmum. Belit eta mah. Tah ini kan ada yang salah, berarti itunya maksud ibadah mahdoh. Dan kita lihat sedemikian rincinya nih Imam Bukhari membahas kaifiat sholat. Nah sekarang bab ke 101 ya, yang ke 100 kemarin soal yaitu tentang babul jahri fil isya. Ya, soal berarti sudah zuhur dan asar kan itu sudahnya bacaannya sir. Kalau maghrib dan isya itu jahar. Maghrib dan isya jaharnya itu di 2 rakaat pertama, yang di kedua rakaat tersebut membaca Fatihah dan surat. Adapun di rakaat ketiga kalau maghribnya, kalau isya di rakaat ketiga dan keempat bacaannya sir dan yang dibaca hanya Al-Fatihah. Pada waktu rakaat pertama dan kedua kalau bersolat berjamaah nih, kalau ibu-ibu kan sendirian di rumahnya, sholat maghrib, sholat isya gitu berjamaah, yang membacakan 1 orang, imam membaca jahar di rakaat pertama dan kedua, yang dibaca Fatihah dan surat. Makmum diperintah oleh Allah melalui surat Al-A'raf 204, Faiza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Quran itu dibacakan maka simak dan diam. Diam di situ maksudnya diam, jangan membaca sendiri, bukan diam jangan lari-lari. Dan salat matara lompatan tara barinage. Diam di situ maksudnya jangan membaca sendiri, simak saja bacaan imam. Ini di rakaat pertama dan kedua, imamnya kan jahar.
Tapi pada rakaat ketiga sholat maghrib imam membaca dengan sir, maka makmum baca sendiri surat Al-Fatihah, karena kan tidak ada yang terdengar, yang disimak apanya. Karena tidak ada suara yang terdengar, maka pada rakaat ketiga ini berjamaah maghrib, imam bacaannya sir, makmum baca sendiri juga dengan cara sir membacanya. Di sini yang sering jadi pertanyaan, bagaimana kalau imamnya bacaannya sangat cepat sementara makmum melambat, imam sudah takbir untuk ruku, makmum baru sampai Maliki Yaumiddin. Sering kejadian demikiannya, pada prakteknya seringnya karena imam bacaannya cepat, makmum lambat. Makmum membaca dengan lambat itu sebetulnya berpegang kepada ketika rakaat pertama dan kedua imamnya membaca dengan jahar, imamnya lambat bacaannya, tapi begitu sir, wah itu udah begitu sir digas langsung teman. Sering kejadian demikiannya, imamnya sudah takbir untuk ruku sementara makmum masih Fatihahnya belum selesai. Karena ini juga sudah ulangnya di setiap rokaat Al-Fatihah itu kan pokok dari setiap rokaat itu Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu harus utuh, artinya kalau imamnya takbir untuk ruku, ini makmum belum selesai, harus bagaimana? Kalau menghentikan bacaannya kemudian ikut ruku, berarti Fatihahnya sepotong, sebagian. Ini tidak boleh dianggap satu rakaat kalau Fatihahnya tidak utuh. Dan jadi aneh lagi, sholatnya tidak masbuk, tapi di rakaat ketiga kalau melakukan demikian, jadi kan rakaat ketiganya tidak dihitung satu rakaat. Tidak masbuk, tapi orang lain salam, dia menambah kurangnya. Emang kurangnya yang mana? Kalau kejadian demikiannya, jadi kalau imamnya membaca cepat, kemudian setelah selesai Fatihah takbir untuk ruku, makmum belum selesai bacaan Fatihahnya, makmum ini selesaikan Fatihahnya. Tong nyase atau riapal gitu mah. Makanya artinya selesaikanlah dengan secepat mungkin. Mungkin bacaannya juga jadi cepat, kemudian susulah imam. Nah kembali ke sini nih ya. Jadi kan yang tadi kan jadi aneh itu kejadian sholat subuh ada yang masbuk 2 orang. Ketika imam selesai, makmum yang masbuk ini ya berdirilah menambah kurangnya. Dikerjakan secara berjamaah, tapi imamnya membaca dengan sir, padahal ini sholat subuh. Nah makmum bagaimana? Kalau mau nyimak ya nggak ada yang terdengar. Kalau bacaannya sir, maka makmum juga membaca sendiri. Tapi itu sholat subuh, ya bohongan atau imam nasir ini baca, berarti makmum baca. Ini kan kalau baca harus jahar, ente karena imamnya sir, maka makmumnya ini juga membacanya dengan sir. Karena salah mah imam, makmum tidak kebagian salahnya. Kejadian itu karena kesalahannya imam membaca dengan sir pada sholat subuh, padahal ketentuannya sholat subuh itu bacaannya jahar di rakaat pertama dan kedua. Makmum nu bingung gitu, kumaha itu ditungguan teh. Ternyata makmumnya membaca dengan sir, akhirnya dia membaca sendiri dengan sir juga. Makmum salah nggak? Eta makmum membaca sendiri dengan sir itu terpaksa lah gitunya, karena imamnya melakukan kesalahan demikian, jadi memaksa makmum untuk baca sendiri karena tidak ada yang terdengar. Itu kan memaksa makmum jadi baca sendirinya karena tidak ada yang terdengar. Ditungguan padahal mah tungguan gitu. Nah, tuh Fatihah wae gitu. tungguan lila, wah baca nasir ternyata
kemudian ini membaca juga sendiri dengan sir. Bab 101 sekarang ya, babul qiraati fil isya'i bisajdah. Ini membohorinya sedetil ini gitunya, membahas kaifiat salat. Babul qiraati fil isya'i bisajdah. Bab bacaan atau membaca pada waktu salat isya dengan surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Ya, bab ini salat isya itu bab bacaan pada waktu salat isya dengan surat atau ayat yang di dalamnya ada ayat sajdah sebutannya ya. di dalam seluruh Al-Qur'an, di seluruh Quran ayat sajdah itu seluruhnya ada 15 ayat dan tersebarnya. Nah ini oleh Imam Bukhari dimunculkan bab yang demikian. Bagaimana kalau pada waktu sholat isya itu membaca surat atau ayat yang di sana terdapat ayat sajdah. Nah ini babnya ya, meskipun kan bukan jadi ketentuan, bukan jadi keharusan. Kalau isya itu gitu membaca surat atau ayat yang di dalamnya ada ayat sajdah, itu bukan ketentuannya, bukan keharusan. Karena Rasulullah sendiri kalau sholat isya itu pernah, berarti beliau pernah membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Pernah juga membaca surat-surat yang lain yang tidak ada ayat sajdah. Artinya ini hanya menunjukkan Rasulullah pernah melakukannya, dan boleh, berarti boleh kalau sholat pada waktu sholat isya membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Hadisnya nu kamari atau iya menggeningan mau bari gitu. Hadisnya ini hadis yang kemarin ini sama persis nih. Kemarinnya bab memang sudah ke sholat isya sih yang kemarin juga nya. Kalau kemarin bab ke-100 babul jahri fil isya, bab bacaan jahar pada waktu sholat isya. Nah sekarang ini bab membaca suratnya atau ayat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Ternyata di dalam bab ini hadisnya sama dengan hadis yang kemarin tentang jahar. Ya, kita baca lagi lah hadisnya nih ya di bab ini nih. An Abi Rafi'in qala Sallaitu ma'a Abi Hurairata al-atamata faqara'a idzas sama'un syaqqat fasajada faqultu ma hazihi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasimi sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Ini sama nih yang kemarin nih, atamah kemarin kan kemarin muncul kata atamah dari Abu Rafi. Ia berkata, Sholaitu ma'a Abi Hurairata al-atamata, aku sholat bersama Abu Hurairah sholat atamah. Kemarin ke sholat isya ya, muncul sebutan atamah itu asalnya waktu. Sebutnya sholat maghrib, pan hari maghrib deh, asal mah waktu maghrib itu arti maghrib adalah waktu tenggelamnya matahari. Arti kata maghrib itu waktu tenggelamnya matahari. Jadi sholat maghrib itu adalah sholat pada waktu tenggelam matahari atau awal waktunya gitunya, masuk waktu sholat tersebut yaitu ketika matahari tenggelam, masuklah sholat tersebut. Apa namanya? Maghrib, muncul nama maghribnya yaitu sholat pada waktu matahari tenggelam. Nah atamah itu waktu
kemarinnya kurang lebih lah antara kalau pakai jam antara atau mulai jam 9-an lah gitunya sampai selesai. Berarti ini Abu Hurairah di hadis ini kan mengakhirkan sholat, atau sholat ini atamah itu juga menjadi nama lain dari sholat isya meskipun dikerjakannya di awal. Padahal asal kata arti kata atamah itu adalah waktu, yaitu kurang lebih mulai dari jam 9 sampai tengah malam sampai akhir waktu isya. Nah, Rasulullah itu sering mengakhirkan sholat isya. Jadi orang-orang menyebut, para sahabat menyebut sholat naon, sholat atamah jam 8 berarti. Jadi muncul nama sebutan sholat atamah. Nah, yang kemudian jadi nama di sini Abu Rafi mengatakan aku sholat bersama Abu Hurairah, yaitu sholat atamah, yang dimaksud sholat isya. Jam berapa? Belum tentu jam 9, jam 10. Nah, seperti kemarinnya, jangan malu-malu kalau mau tahajud jam 7:30 tahajud. Jangan malu-malu kalau mau sholat tahajud jam 8. Kalau aslinya tahajud kan arti kata tahajud itu tidak tidur. Pada waktu umumnya orang-orang sudah tidur, itu arti kata tahajud. Kalau seseorang tidak tidur, pada waktu umumnya orang-orang sudah tidur. Mau sholat, mau ngarona, mau apa, pokoknya tidak tidur di saat umumnya orang-orang sudah tidur. Nah, kalau sholat pada jam sekian, ya sholat tahajud namanya. Dia ini sholat ketika di waktu orang-orang sudah umumnya sudah tidur. Nah, kemudian kan sholat tahajud ini jadi nama lain untuk qiyamul lail, sholat malam. Nah, tahajud ini jadi sebutan lain untuk qiyamul lail. Jadi kalau qiyamul lail jam berapa? Mulai jam 7:30 habis berjamaah sholat isya, pulang sholat isya sampai rumah, kemudian sholat tahajud. Pelaksanaan demikian kan pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Ya, pulang berjamaah sholat isya, kemudian Rasulullah masuk rumah sholat malam 4 rakaat. Kemudian tidur, sisanya waktu dini hari menjelang subuh. Ya, artinya pulang sholat isya itu sudah boleh mengerjakan sholat malam berarti. Nama lainnya adalah tahajud. Jadi pulang sholat isya berjamaah di masjid, tahajud di rumah jam 7:30. Baik, atuh ngaran mana ada mau ngarobah hakikat. Bisa nanti kemudian muncul nama lain. Dan benar muncul nama lain, yaitu tarawih untuk sholat malam, yaitu sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan secara berjamaah. Rasulullah itu kalau sholat malam di bulan Ramadan yang berjamaah, suratnya tidak pernah yang panjang. Para sahabat, para ulama sih, ini bukan sahabatnya, para ulama menyebut sholat malam di bulan Ramadan ringan pelaksanaannya, karena Rasulullah tidak pernah baca surat yang panjang. Beda dengan sholat malam beliau di luar bulan Ramadan, ngamplang, nah, baca suratnya panjang, karena beliau sholat sendirian, nggak berjamaah. Nah, muncullah nama ringan, ternyata pelaksanaannya di bulan Ramadan. Muncul lagi nama tarawih, padahal sholat malamnya sama. Taya guys, sholat atamah guys, jadi namanya belum tentu nih ya. Abu Hurairah ini berjamaah menjadi imamnya. Abu Hurairah menjadi imam karena Abu Hurairah itu kemudian di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Hurairah ini oleh Umar bin Khattab ditunjuk jadi gubernur di Bahrain. Kalau kemarin kan Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Umar bin Khattab kan ditunjuk jadi gubernur di Kufah, yang kemudian kan ada fitnah kan ya terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Hurairah gubernur di Kufah. Ya, gubernur gimana tuh pasti. Terus kemarin nih waktu bacaan pada maghrib itunya, bab keberapa? Bacaan pada waktu sholat maghrib bab ke-98.
Al-Hakam Marwan bin Al-Hakam gubernur Madinah mengimami salat maghrib baca Al-Ikhlas dan Al-Kautsar, kan ditegur oleh Zaid bin Sabit, ngerakeun ju gubernur maca surat pondok itu berita teguran nanti ngerakeun muncul gubernur atuh kamu kan gubernur, sebagai gubernur itu ngimaman maca surat nu kitu itu pararantes teuing tuh atau minimal Al-Araf gitu kan. Kemarin kan gitunya teguran ti Zaid bin Sabit Rasulullah ya pernah ieu salat maghrib ya Al-Araf macana kitu jeung Al-Anfal tah. Nah Abu Hurairah ini jadi imamnya di sini oleh siapa, Abu Rafi nya disebutkan salat. Abu Rafi mengatakan aku salat bersama Abu Hurairah salat atamah. Ini nama lain dari salat Isya ya. Meskipun di sini disebut atamah, sebetulnya belum tentu juga ini dikerjakannya jam 9 ya atau menjelang akhir waktu salat Isya itu tengah malam. Faqara'a. Nah kata Abu Rafi, pada waktu salat atamah tersebut Abu Hurairah membaca izas sama unsyaqqat. Ini hadis yang kemarin juga sama persis seperti ininya. Kata Abu Rafi itu sallaitu ma'a Abi Hurairah faqara'a iza samaun syaqqat, sama ini. Fa sajada. Nah, ini kemudian Abu Hurairah sujud. Fakultu, setelah selesainya bukan sedang sholat ngobrol atau batal kabeh. Kalau ini sedang ngobrol, fakultu kata Abu Rafi, ma hazihi, itu sujud apa? Itulahnya ma hazihi, itu sujud apa? Qala Abu Hurairah menjawab, sajadtu biha khalfa Abil Qasimi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sujud, mengerjakan sujud tersebut di belakang Abul Qasim, atau Abul Qasim itu Rasulullah ya. Aku pernah mengerjakan sujud tersebut di belakang Rasulullah SAW. Ini maksudnya aku pernah mengerjakan sholat tersebut ketika berjamaah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengerjakan sujud itu, ya saya sebagai makmumnya ya ikut mengerjakan, artinya mengikuti imam. Fala azalu asjudu biha hatta alqahu, kata Abu Rafi ini, maka aku terus mengerjakan. Fala azalu itu maka aku terus menerus asjudu biha, sujud, mengerjakan sujud tersebut, hatta alqahu, hingga aku meninggal. Ya hatta alqahu lah gitu ya, hingga aku menjumpainya gitu asal nama. Nah ini yang dimaksud adalah sujud tilawah. Ini Imam Bukhari ini sudah memunculkan judulnya yang itu, berarti ini judulnya adalah Babul Qiraati fil Isya'i bisajdah. Bab bacaan pada waktu sholat Isya, yaitu bacaannya itu membaca surat atau ayatnya. Tidak mesti satu surat, karena ayat sajdahnya sendiri itu tersebar di Al-Baqarah, ada yang di surat yang panjang. Ayat sajdah di dalam Al-Quran seluruhnya itu ada 15. Nah salah satunya ada di surat ini, di surat Al-Insyiqaq ayat ke-21. Kalau di dalam Al-Quran biasanya itu ada ciri semacam gambar kubah. Di setelah ayat gitunya ayatnya, nah di situ ada gambar kubah, nah itu ayat sajdah, seluruhnya ada 15. Nah ayat sajdah ini adalah ayat yang apabila membaca ayat tersebut di situ ada syariat sujud tilawah namanya. Tilawah artinya bacaan, membaca, yaitu sujud apabila membaca ayat tersebut. Nah ini sujudnya namanya sujud tilawah. Kita lihat lagi nih hadisnya. Kata Abu Rafi, aku sholat berjamaah Isya bersama Abu Hurairah.
dia membaca izas sama unsyaqqat. Artinya pada waktu sholat isya tersebut Abu Hurairah membaca surat Al-Insyiqaq. Nah di dalam surat Al-Insyiqaq itu di sini disebutnya fasajada, kemudian Abu Hurairah sujud. Setelah selesai sholat, Abu Rafi bertanya, tadi sujud apa gitu ya, mahazihi, tadi itu sujud apa? Abu Hurairah menjawabnya dengan, aku pernah melakukan sujud itu ketika sholat bersama berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Rafi mengatakan, maka aku tidak pernah meninggalkan, apabila sampai kepada ayat sajdah pasti aku sujud. Itulah kata Abu Rafi-nya, maka aku tidak pernah meninggalkan, aku terus menerus melakukan apabila sampai kepada ayat sajdah sujud, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah itu kan menyandarkan ke ya itu dari Nabi. Ini kita lihat nih surat Al-Insyiqaq nih. Di sana gitu ya memang ada ayat sajdah. Al-Insyiqaq surat ke-84, ayat sajdahnya ada di ayat ke-21 nya, seluruhnya 25 ayat. Nah ayat sajdahnya yaitu ayat ke-21, yaitu ayat wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ayat sajdah itu adalah ayat-ayat yang di dalam ayatnya terdapat kata-kata ini, yasjudun itu artinya sujud. Wa iza quri'a alaihim, apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, Al-Qur'an la yasjudun. Nah, di situ ada kata sujud, la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Itu terjemahnya dari ayat ini. Di ayat ini ada kata yasjudun. Nah di dalam Al-Quran seluruhnya ada 15 ayat yang seperti ini. Kalau di dalam mushaf Al-Quran, nah di ujung ayat ini ada tanda seperti kubah masjid. Nah itu menunjukkan itu ayat sajdah. Nah berarti di sini nih dari hadis ini Abu Rafi itu ternyata kan belum tahu. Abu Rafi tabi'in berarti kan? Ya Abu Rafi di sini kan mengatakan aku sholat bersama Abu Hurairah sholat isya. Di dalam sholat tersebut dia membaca surat Al-Insyiqaq, fasajada, kemudian beliau sujud. Abu Rafi kan heran, kenapa di tengah-tengah ada sujud berarti kan? Ini di tengah-tengah baca surat ada sujud. Makanya Abu Rafi bertanya, tadi sujud apa? Jawabannya seperti tadi lahnya Abu Hurairah, aku pernah mengerjakannya bersama Nabi. Tabiin itu apal sujud tilawah. Bukan bahaya ada ilmu manungtut atuh beureun. Ya tabiin itu apal sujud tilawah. Urang ge pan apa? Urang mah apal bieu. Urang pan apal bieu aya sujud tilawah. Nah sekarang tentang ayat sajdahnya sendirinya, itu ayat-ayat sebetulnya ada tanda lahnya. Kalau di dalam mushaf Al-Quran ini di aplikasi saja di sini nih ada di pinggirnya ada tanda seperti ini. Ini ayat sajdah. Nah di mana terkait ayat sajdah itu ada sujud. Ketika membaca ayat sajdah yang manapun berartinya seluruhnya ada 15. Apabila membaca ayat sajdah di sana ada syariat sujud yang kemudian disebut sujud tilawah. Ini berlaku baik di dalam sholat membaca ayat tersebut atau di luar sholat. Berlakunya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah kalau di dalam sholat ya seperti ini. Di hadis ini contohnya Abu Hurairah menyandarkannya kepada Nabi. Beliau membaca surat itu ketika di dalam sholat isya-nya kan dirinya. Rasulullah juga pernah membaca surat ini ketika sholat isya sampai ke ayat sajdah yaitu ayat 21, beliau sujud. Kata Abu Hurairah tadi demikian. Jadi di tengah sholat nih baca surat ini misalnya ya, kemudian sampai kepada ayat ini wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun,
sujud dulu, sujud tilawah. Kalau mau sujud berarti takbir, berubah posisi dalam salat, takbir berarti takbir, kemudian sujud tilawah, bangkit lagi sambil takbir, kemudian lanjutkan ke ayat berikutnya kalau masih mau lanjut. Karena ini seluruhnya ada 25 ayat. Diselang dulu berarti lahnya sedang membaca surat di dalam salat, ada ayat sajdah, sujud tilawah dulu berarti. Makmum ikut berarti. Tapi sering terjadi seperti ini. Abu Rofi belum tahunya saat itu, berarti kan Abu Rofi belum tahu ada sujud tilawah. Ketika Abu Hurairah menjadi imam membaca surat Al-Insyiqaq, Abu Hurairah sujud tilawah. Abu Rofi bingung, tapi ya ikut saja karena dia makmum. Setelah selesai baru ditanyakan, tadi sujud apa? Sujud tilawah. Nah kalau berjamaahnya imamnya sampai kepada ayat sajdah, tapi itu sunatnya bukan wajib. Artinya imamnya nih ya yang membaca surat sampai kepada ayat sajdah ternyata tidak sujud juga berarti tidak salah. Banyak kejadian seperti ini Abu Rofi. Sampai kepada ayat sajdah, imamnya takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud tilawah, makmum malah ruku. dikiranya imam menghentikan bacaannya sampai di situ, karena kan baca ini mau sampai di situ juga boleh kan? Ya kalau mau baca surat ini misalnya surat Al-Insyiqaq mau tamat 25 ayat boleh, mau 10 ayat boleh, mau sampai ayat 21 di sini boleh. Ketika sampai ayat sajdah imamnya takbir Allahu Akbar sujud tilawah, makmum nggak tahu itu ayat sajdah, dikiranya ruku. Allahu Akbar kemudian ruku. Ketika imam bangkit takbir lagi Allahu Akbar, kenapa Allahu Akbar bukan sampai Allahul man hamidah? Mestinya untuk ini saja antisipasi sih ya. Untuk antisipasi ini pernah terjadi bahkan dulu di tingkat di tabiin gitunya. Tapi kita maklum karena yang namanya ilmu kan berangsurnya, mendapatnya nggak langsung semua tahu. Ini kejadian nih. Abu Rofi itu kan menerangkan saya sholat bersama Abu Hurairah, berarti kan sejaman dengan Abu Hurairah, bahkan sholat berjamaah. Dia siapa? Tabiin berarti. Tabiin itu hafal sujud tilawah. Ya iyalah memang ya wajar belum hafal karena ilmu itu kan berangsur. Yang kemudian dengan kejadian ini berarti Abu Rofi tahu ada sujud tilawah setelah Abu Hurairah menjawabnya, dulu aku pernah mengerjakannya bersama Nabi, berarti dari Nabi itu sumbernya. Setelah tahu di ujung hadisnya fala azalu asjudu biha, maka aku terus menerus mengerjakan sujud tersebut apabila membaca Quran sampai kepada ayat sajdahnya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah kalau di dalam sholat ada baiknya kalau imam memberitahu dulu, saya akan membaca surat atau ayat yang di sana nanti yang di sana ada ayat sajdah, maka saya akan sujud tilawah supaya imam nggak kaget, supaya makmum tidak kaget, tidak merasa aneh. Jeung makmumna teu apal duana ieu ayat sajdah teh. Pokona nu aya yasjudun lah pokona mah anu eta ayat sajdah teh. Kalau imam Allahu Akbar, makmumnya juga nggak tahu ini ruku atau sujud tilawah. Ternyata imamnya juga misalnya tidak sujud tilawah juga kan memang tidak salah ya. Imamnya ternyata tidak sujud tilawah, Allahu Akbar ruku, makmum mengira imam sujud tilawah lagi Allahu Akbar ruku kehanap. Tadi nu ruku imamnya sujud tilawah. Agak ini sih ya, jadi agak apa namanya, agak riskan gitulahnya, terjadi terjadi seperti itu di antara imam dan makmum.
Tapi kalau untuk makmum yang bisa melihat imam jelas sihnya, makmum yang bisa melihat imam kan jelas yang dilakukan imam itu takbir itu imam ini ruku atau sujud tilawah itu bisa melihat. Untuk makmum yang tidak melihat ya berarti lihat makmum yang di depannya ada makmum kita hafal itu ayat sajdah lain gitu. Hese tungtung nanti kumaha atunya geus tong maca ayat nu eta lah. Geus tong maca ayat nu eta lah. Apa jadi demikian? Enggak juga sih. Hanya ada baiknya, makanya kalau mau baca yang surat atau ayat yang di sana ada ayat sajdah, memberitahu dulu kepada makmum. Itu untuk antisipasi, jangan sampai jadi ada miss yang seperti itu. Imam meruku padahal imam sujud tilawah. Itu syariatnya, ya, karena syariatnya sujud tilawah itu berlaku di dalam sholat juga di luar sholat. Kemudian kalau di luar sholat nih, baik pirak masa sih ya? Kalau ini imamnya sujud tilawah, makmum sujud tilawah, orang yang melihat nih, jadi orang ini berarti tidak ikut berjamaah, tapi melihat. Maka orang ini boleh ikut sujud tilawah. Tapi masa sihnya ada orang-orang lain berjamaah dia enggak gitu. Kalau di luar sholat nih, apabila ya seseorang membaca Al-Quran sampai kepada ayat sajdah, ini di luar sholat juga sama. Ada syariat sujud tilawah tapi bukan wajib, artinya ya sunat lah kalau bukan wajib namanya. Kalau bukan sunat kalau bukan wajib berarti sunat. Tapi jangan berpikir abah henteu ada sunat ieu pigawe atuh sunat teh supaya dapat pahala. Nah, kalau untuk di luar sholat, apabila seseorang membaca Al-Qur'an sampai kepada ayat sajdah, samanya ada syariat sujud tilawah. Kemudian dia sujud. Ya, sujud tilawah. Orang lain nih yang mendengar dan melihat yang baca Quran ini sujud tilawah, mereka boleh ikut. Ini di luar sholat nih ya. Kalau ada seseorang baca Quran, kemudian orang yang baca Quran itu sampai kepada ayat sajdah, lalu dia sujud tilawah, maka yang mendengar nih, yang mendengar itu boleh ikut sujud. Boleh, bukan harus. Dan sebaliknya, apabila yang membaca Al-Qur'annya ini tidak sujud tilawah, maka yang mendengar jangan sujud tilawah. Itu mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Yang membaca Qur'annya saja tidak sujud tilawah, maka yang mendengarnya itu tidak boleh sujud tilawah. Ini untuk di luar sholat sekali lagi ya, apabila seseorang membaca Al-Quran sampai kepada ayat sajdah, sama ada syariatnya sujud tilawah. Nah, kalau orang yang baca Qurannya sendirian gitunya, dia baca ayat tersebut, dia sujud saja lakukan. Ini andai ini ada yang melihat, katakanlahnya seseorang sedang baca Quran, lalu orang yang baca Qurannya itu kemudian mengerjakan sujud tilawah, maka yang mendengar itu boleh ikut sujud tilawah. Tapi kalau yang membacanya sendiri tidak sujud tilawah, yang lain jangan, nggak boleh berarti. Karena yang pokok katakanlahnya ini yang membacanya ini. Kita kembali ini ke babnya. Ini bukan harus, kalau judulnya kan bab bacaan pada waktu sholat isya dengan surat atau ayat yang di sana ada ayat sajdah. Dan hadis ini pun menunjukkan, jadi boleh artinya sholat isya boleh membaca surat yang atau ayat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Bukan harus nih ya, ini bukan satu keharusan, karena nanti juga ada hadis lain lah yang menerangkan pada kesempatan yang lain itu Rasulullah sholat isya membacanya apa? Nggak ada ayat sajdahnya. Berarti ini boleh untuk sholat isya
membaca ayat atau surat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Ya, boleh juga tidak yang membaca ayat atau surat yang tidak ada ayat sajdah. Ini hanya pernah, berartinya pernah Rasulullah SAW membaca surat pada waktu sholat Isya dengan surat ini disebutkan di sini sebetulnya suratnya, yaitu surat Al-Insyiqaq. Ayat sajdahnya di surat tersebut ada di yaitu ayat ke-21, yaitu yang ada kata yasjudun di ayatnya. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Satu lagi ada di surat apa? Al-Alaqnya di surat ini, yang di surat yang itu juz apa teh? Surat Al-Alaq itu surat ke-sabaraha? Surat ke-96, ayat terakhir di surat Al-Alaq, ayat terakhirnya itu ayat sajdah, yaitu kalla la tuti'hu wasjud. Nah, kalau di ayat ini kata sajdahnya itu dalam bentuk kata perintah. Kalau yang tadi itu kalimat negatif, la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Kalau di ayat ini sujudnya itu dalam bentuk kata perintah. Kalla la tuti'hu wasjud. Nah, eta sujud nanti sajdah nanti eta. Di sini juga diberi tanda nih, surat Al-Alaq ayat terakhir itu ayat sajdah. Sekali lagi seluruhnya di dalam Al-Quran itu ada 15 ayat sajdah. Apabila membaca ayat tersebut sampai kepada membaca Al-Quran sampai kepada ayat tersebut, maka lakukan sujud, namanya sujud tilawah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ada bacaan nggak waktu sujud tilawah? Seperti ini kalau sujud sahwi gitu kan, sujud sahwi ada bacaannya nggak? Sujud syukur ada bacaannya nggak? Kan ada syariat sujud syukur. Kalau sekaliannya, kalau sujud sahwi itu kan sujud apabila ada kesalahan gitu. Ketika mengerjakan sholat ada kesalahan yang dilakukan, maka kesalahan itu dikoreksi lah gitu dengan sujud sahwi namanya. Di antara kesalahannya itu adalah lupa jumlah rokaat. Lupa jumlah rokaat, sehingga ada dua kemungkinan berarti kan. Apa benar ini jumlah rokaatnya? Misalnya kalau yang sholatnya 4 rokaat, apa benar 4 rokaat? Atau kurang? Nah, tentang hal ini Rasulullah memerintahkan seperti ini. Apabila kamu ragu apakah ini rokaat ke-1 atau rokaat kedua, maka tetapkan itu rokaat ke-1. Meskipun kenyataannya bisa jadi itu rokaat keduanya. Apabila ragu, misalnya ini kalau yang begitu misalnya seperti ini, setelah sujud kedua, berarti setelah sujud kedua mau bangkit. Kalau itu rokaat pertama berarti kan bangkitnya berdiri ke rokaat kedua. Kalau itu ke rakaat kedua kan bangun dari sujud itu kan duduk tahiyat. Nah ini ragu, itu ini ke-1 kedua, ke-1 kedua, berarti ke-1. Dan nanti sujud sahwi berarti, karena bisa jadi itu sebetulnya rakaat kedua. Karena Rasulullah memerintahkan ambil rakaat jumlah rakaat yang sedikit, maka kemungkinan sebetulnya ini jadi 5 rakaat sebetulnya. Nah, apabila terjadi demikian, ya Rasulullah itu juga di hadis lain menyabdakan seperti ini. Apabila kenyataannya itu memang 5 rakaat, maka sujud sahwi ini untuk menghapus kelebihan rakaatnya. Karena jumlah rakaat kan harus pasnya. Ini kan ibadah mahdoh karena tadi itu jumlah rakaat harus benar. Kalau kenyataannya itu memang benar 5 rakaat,
Maka sujud sahwi ini menjadi penghapus kelebihannya. Apabila itu sebetulnya 4 rakaat, maka sujud sahwi ini disebutnya itu untuk melempar setan, karena yang sudah memunculkan keraguan-raguan tadi itu adalah setan. Nah, bacaannya seperti apa sujud sahwi? Sujud sahwi itu pelaksanaannya ada hadis yang menerangkannya juga nya, 2 kali sujud dan diantaranya ada, diantara keduanya ada duduk. Sujudnya 2 kali, diantara 2 sujud tersebut ada duduk. Wah, berarti ini persis seperti sujud di dalam, ya di dalam salat kan seperti itu nya. Sujud di dalam salat itu kan 2 kali dan diantaranya ada sujud. Nah, tentang bacaan sujud sahwi tidak ada satu hadis pun yang menerangkan. Tidak ada sebetulnya satu hadis pun yang menerangkan apa bacaannya. Tapi yang ada juga yang menerangkan seperti ini, ketika sujud sahwi ini Rasulullah itu malah lebih lama dari sujud di dalam sholat. Sujudnya lebih lamanya daripada sujud di dalam sholat. Dari penjelasan yang demikian, maka pengambilan kesimpulannya itu disebutnya berdasarkan cara. Kalau di dalam metodologinya ilmu usul fikihnya itu al-istiqro namanya. Al-istiqro itu melihat dari penjelasan tentang karakter sujudnya persis sama dengan sujud di dalam sholat, disimpulkanlah bacaannya pun pasti sama. Itulahnya bacaannya pun pasti sama. Kemudian juga sujud sahwi ini boleh dikerjakan sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Sebelum salam nih sujud dulu 2 kali. Setelah sujud 2 kali kemudian salam. Boleh juga salam dulu, artinya sholatnya selesaikan dulu, salam, baru sujud sahwi. Tapi kalau sujud sahwi dikerjakan setelah sholatnya diselesaikan dengan salam, berarti harus berdiri menghadap kiblat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kumaha takbiratul ihram? Setelah takbiratul ihram kemudian sujud, karena kan yang dilakukannya hanya sujud. Sering kejadian seperti ini, harusnya sujud sahwi malah lupa. Sujud sahwi karena lupa, ini sujud sahwinya juga lupa. Terus saya dijuh kopi, bikin kopi itu ketika asik menikmati kopi, tadi kan harus sujud sahwi, ini belum dilakukan. Harus dilakukan karena itu tadi bisa jadi 5 rakaat sholatnya, kan mungkin kan seperti itu. Dah matakna karena ngopi itu meni jadi begitu. Keur salatna tikar salat tak keneh atuh dah kekeh karena kopi, jadi beres salat buru-buru ini nyoh kopi. Tak keur geunah ngopi, can sujud sahwi harus dilakukan meskipun ingatnya minggu depan. Iraha we teh malah. Ya misalnya kejadian demikian, kalau ibu-ibu mungkin lah sholat di rumah kan beres, karena udah di rumah ya ibu-ibunya buka mau kena pakai daster tuluy ke dapur, keringetan bawang, aduh susah sujud sahwi, harus sujud sahwi berarti boleh didinya sujud sahwi pakai daster, begitu. Harus memenuhi syarat-syarat sholat karena mau sholat lagi sebetulnya. Apabila berarti ini kan dilakukannya setelah salam, berarti harus berdiri menghadap kiblat seperti orang mau sholat lah. Takbiratul ihram langsung sujud 2 kali, bangkit dari sujud yang kedua, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, kemudian salam. Meskipun yang dilakukannya hanya sujud, tetap diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sholat ngaranna tepan yang disebut yang diawali takbir diakhiri dengan salam kan sholat. Kan batasan sholat gitu, diawali dengan takbir, diakhiri dengan
salam. Berarti ini meskipun yang dilakukan hanya sujud 2 kali, tapi dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, berarti sholat. Artinya harus memenuhi semua syarat-syarat sahnya sholat. Ulah sholat di dapur, ulah tahiyat tuh, ulah sujud sahwi di dapur pakai daster, ulah tidak menutup aurat atau eta mah. Apalagi kalau sudah, aduh, bagus batal, wudu berarti nggak boleh, harus mau sholat seperti apa. Kalau ingat, lakukan sujud sebelum salam lebih aman sih sebetulnya. Setelah inna kahmidu majid lahnya bacaan tahiyat akhir, sebelum salam sujud dulu 2 kali. Pasti sering ngalaman lah gitu mah, harusnya sujud sahwi salam saja udah tadi dah mereka sacan salam tapi kan lupa. Bahkan lupanya itu kan bukan kemudian setelah salam baru ingat sudah kemana gitu, kemudian baru ingat belum sujud sahwi, berarti harus dilakukan sujud sahwi. Karena sholatnya kan ada yang salah, itu harus dikoreksi dengan sujud sahwi. Kalau soal jumlah rakaat mah tadi bisa jadi kan sholatnya itu 5 rakaat. Padahal itu sholat zuhur misalnya kan harus dihapus 1 berarti. Nah dengan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu kalau dilakukan setelah salam berarti harus sambil berdiri memulainya. Menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian langsung sujud 2 kali. Beres sujud 2 kali kemudian salam. Nah selesailah sujud sahwi. Adapun bacaannya tadi istiqro disebut nantinya. Tidak ada sebetulnya satu hadis pun yang menerangkan secara jelas bacaan sujud sahwi itu apa. Kemudian kalau sujud tilawah itu bacaannya ariker ieu teh sok. Sajadtu wajhi lillazi khalaqahu. Ariker perlu teh sok hese. Surat wae nu geus apal sakapeung gua surat Al-Kausar wae naon teh aya teh pirang Al-Kausar gitu. Ari keur perlu besok redak leungit nih. Sajada lillazi khalaqahu. Itu naon sih sabit teh sih. Eta maca ayat teh sok poho deui kamu eta jarang. Iya tuh ayah ya tuh udah ada yang sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nih berdasar ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Al-Hakim. Nih ada bacaannya yang menerangkannya. Tadi kira sok poho deui ari rek ayat nugas biasa wae ari pada dibutuhkeun teh nya kieu di sul hifzi teh aduh jelek hafalan ngaranna teh. Kalau yang perlu nanti nih adanya jelas nih berdasarkan hadisnya. Kalau sujud sahwi tadi ya ada satupun hadis yang menerangkan secara jelas redaksinya bacaannya apa. Itu pengambilan hukumnya namanya istiqro berdasarkan dari karakter pelaksanaannya yang sama persis dengan sujud di dalam sholat, maka disimpulkan bacanya juga sama. Karena ini ternyata apabila dilakukan di luar sholat kan diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Nah, sholat berarti ya sujud waktu sholat bacanya gimana? Sama berarti pasti. Satu lagi sedikit lagi sujud syukur. Nah kalau sujud syukur mah ya apabila pada satu ketika merasa mendapatkan kenikmatan dan untuk menunjukkan rasa terima kasih lah kepada Allah maka sujud syukur. Kalau sujud syukur tidak perlu punya wudu, tidak perlu nyari tempat dulu di mana, disitulah itu dilakukan dan tidak ada bacaannya. Hanya sujud saja kalau sujud syukur. Bisa di trotoar kermegat angkot ada yang memberitahu kabar gembira, sujud di situ berarti ulah neangan tempat tuh bersih. Di dinya we sujud dah. Sujud syukur mah. Eta ge si banyak pemain bola yang sujud syukur di lapangnya.
yang lompat heula ka sisi geus di dinya. Lompat heula ka sisi teh poho eta mah ada biasana kan selebrasi heula. Begitu di pinggir baru ingat ya lakukan berarti, makanya di situ. Itu kan suka melihatnya pemain bola muslim itu kan kalau cetak gol itu kan sujud syukur, ya memang demikian. Di mana saja dilakukannya dan tidak ada bacaan. Tidak perlu berarti punya wudunya, tidak perlu menghadap kiblat. Beda dengan sujud sahwi harus menghadap kiblat. Kalau sujud tilawah juga yang ini, apabila kita membaca Quran di luar sholat mau sujud tilawah juga ini tidak disyaratkan menghadap kiblat nih yang ini. Kalau ibu-ibu di rumah bisa jadi kan tidak pakai kerudung kan ya, di rumah nih ya, di dalam rumah tidak pakai kerudung baca Quran sampai kepada ayat sajdah ya sujud meskipun sedang tidak pakai kerudung gitu ya. Kalau sujud sahwi itu pada sholat sujud sahwi makanya harus memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya sholat. Nah tadi ibu-ibu lah sujud di dapur berpakai daster atau kerengerutan bawang, aduh belum sujud sahwi, baru sujud di dinya pakai daster, nggak boleh, harus memenuhi semua syarat-syarat sah sholat. Tasah dua hiji teh. Jadi bab ini barusan boleh berartinya karena Rasulullah pernah mengerjakannya, pernah melakukannya, yaitu di bab sekarang ini membaca ayat di dalam sholat isya membaca surat atau ayat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Mau sujud ya tentunya ya itu sunat hukumnya. Mau sujud lakukan berarti dapat pahala. Kalau sedang berjamaah tidak sujud dah makmum karunya sok pabelit, yalah boleh juga gitu, tidak salah artinya ya. Ya jangan sampai gitu imamnya sujud tilawah, makmumnya ruku, sering kejadian demikian. Dan makmumnya juga yang tidak paham, jadi merasa sholatnya itu jadi kacau lah gitu, merasa sholatnya tidak sah, juga tidak demikian sebetulnya. Kalau mau membaca ayat sajdah lebih baik beritahu dulu makmumnya. Nanti ayat ini saya akan sujud, itu sujud tilawah. Da makmumna kita apaleun di ayat sajdah teh nu mana wae. Dan teu makmumna kita apaleun dari ayat sajdah teh nu mana wae. Makanya makmum juga gak mengira imamnya sujud tilawah, takbir itu dikiranya ruku. Jadi makmum ruku. Begitu imam bangkit dari sujud tilawahnya Allahu Akbar lagi, kenapa bukan sami Allahu liman hamidah? Balik imam teh ieu mah ieu tong jadikeun imam deui euy. Tuh balik imam teh mah bangkit Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah tuh bangkit dari ruku mah. Sering teh terjadi gitu teh sering. Ya karena makmumnya tidak hafal ayat sajdah, ada juga yang hafal juga tidak tahu kalau imamnya itu sujud tilawah. Mungkin lah gitunya, apa lebih baik dihindari gitunya. Apa lebih baik dihindari saja gitunya membaca ayat sajdah, atau kalaupun ada ayat sajdahnya imamnya tidak sujud tilawah gitu, untuk ini saja sih, untuk keberesan sholat berjamaah ya nama maksudnya.